Oke, hello geng, balik lagi bersama saya di channel Edukasi Kripto. Disclaimer, jadi saya bukan mengajak kalian menjual ataupun untuk membeli sebuah aset kripto, tetapi ini hanya salah satu referensi kalian untuk menjual ataupun membeli sebuah aset kripto yang ingin kalian jual ataupun beli. Nah, jangan jadikan ini satu-satunya referensi, tapi jadikan ini salah satu referensi untuk kalian, geng. Ya, jadi gali lagi informasi-informasi lainnya, berita-berita kripto lainnya di media-media lainnya. Oke, sebelum kita mulai langsung saja kita lihat pergerakan market pada hari ini. Oke, untuk market hari ini lumayan ya, geng ya. Market hari ini hijau-hijau merah ya, beberapa yang merah. Ada beberapa altcoin yang merah, sedangkan Bitcoin sudah naik sekitar 2% di harga 320 juta rupiah saja. Dan diikuti dengan altcoin lainnya, geng. Oke, sebentar kita ada azan ya. Nah, oke, kita lanjut lagi, geng. Wow, ini market lumayan bullish ya, geng, di hari ini. Jadi ini hari Selasa 23 Agustus. Nah, jadi apa berita untuk hari ini? Kita langsung saja ke beritanya. Komunitas Ethereum terpecah karena solusi untuk sensor transaksi. Tebasan sosial dan bahkan garpu lunak yang diaktifkan pengguna telah disarankan sebagai tanggapan yang mungkin terhadap ancaman sensor transaksi di Ethereum. Komunitas Ethereum telah terbagi atas cara terbaik untuk menanggapi ancaman sensor transaksi tingkat protokol setelah sanksi pemerintah Amerika Serikat terhadap alamat terkait Tornado Cash. Selama seminggu terakhir, anggota komunitas Ethereum telah mengusulkan pemotongan sosial atau bahkan garpu lunak yang diaktifkan pengguna UASV sebagai tanggapan yang mungkin terhadap sensor tingkat transaksi di Ethereum, dengan beberapa penyebutnya sebagai perangkap yang akan lebih berbahaya daripada kebaikan, dan yang lain menyatakan perlu untuk memberikan sifat netralitas dan ketahanan sensor yang kredibel di Ethereum. Perdebatan panas muncul setelah penambang Ethereum, Ethermint, memilih untuk tidak memproses transaksi dari alat privasi berbasis Ethereum yang sekarang didukung Amerika Serikat, Tornado Cash, dan yang telah mendorong anggota komunitas Ethereum untuk khawatir tentang apa yang akan terjadi jika validator terpusat lainnya melakukan hal yang sama. Komunitas Ethereum juga memperdebatkan efektivitas pemotongan sosial untuk memerangi sensor di jaringan Ethereum. Karena strategi tersebut dapat menyebabkan perpecahan rantai dengan beberapa validator yang memproses transaksi pada rantai tanpa sensor, dan yang lainnya hanya memvalidasi rantai yang sesuai dengan OFAC. Pemotongan sosial adalah proses di mana validator memiliki presentasi pemotongan saham mereka jika mereka tidak memvalidasi transaksi masuk dengan benar atau bertindak dengan tidak jujur. Ini dapat menjadi masalah yang signifikan jika regulator memerlukan layanan staking terpusat utama seperti Coinbase dan kumpulan terpusat utama lainnya yang bersama-sama mempertaruhkan lebih dari 50% Ether atau ETH dalam rantai Ethereum Beacon 2.0 untuk hanya memvalidasi rantai yang sesuai dengan OVAC. Pendiri Cyber Capital Justin Bonds berpendapat bahwa pemotongan adalah jebakan yang mewakili risiko yang lebih besar daripada peraturan OFAC dan tidak akan menjadi solusi yang layak untuk mengatasi penyensoran di tingkat protokol. Dalam utas Twitter 21 bagian pada hari Senin, Bonds mengatakan bahwa pertukaran pemotongan sosial dapat mencabut pengguna yang tidak bersalah dari simpanan mereka yang akan melanggar hak properti mereka. Bonds juga mengatakan bahwa terlalu banyak validator yang mematuhi penegakan hukum di Ethereum akan menyebabkan perpecahan rantai.
pada titik di mana sensor mulai mengabaikan atau tidak membuktikan blok yang berisi OVAX yang melanggar TX. Pendiri podcast Ethereum The Daily Gwei, Anthony Sassano, menulis di Twitter pada hari Sabtu bahwa kerusakan jaminan tidak dapat dihindari dalam pemotongan sosial. Layak untuk melindungi netralitas kredibel Ethereum dan properti resistance sensor ya. Nah, jadi geng, kita masih ingat bahwa di tanggal 15 September ya kalau tidak salah, 15 September itu ada event Ethereum. Nah, jadi ini saran pribadi dari saya, geng. Ya, jadi di saat event itu biasanya terjadi penurunan ya, atau market bakalan crash. Bahkan sebelum event itu di sekitar H3 atau H5 ya, kebanyakan di H3 event itu market bakalan crash ya. Jadi ingat tanggal 15 September itu ada event dari Ethereum. Nah, tetapi kita tidak bisa berburuk sangka terus ya. Mungkin bisa jadi nanti malahan justru naik tinggi ya. Tetapi untuk menjaga-jaga, saran dari saya sebaiknya kalian amankan modal atau kalian amankan profit kalian ya. Jadi seperti itu, kita di next video berikutnya. Salam cuan.